sahabat mindset cerdas, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Kali ini kita bertemu dalam suatu konten bahasan tentang passive income. Kamu mau passive income kita besar tapi resikonya kecil? Bisa nggak? Ayo kita bahas. Passive income ini adalah suatu istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kaum milenial. Bahkan banyak anak muda sekarang ini yang sedang berjuang membangun passive income untuk menghasilkan uang di samping pekerjaan utamanya. Apa sebenarnya passive income itu? Saya kutip dari beberapa referensi mengatakan bahwa secara umum penghasilan atau pendapatan itu dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu pendapatan aktif dan pendapatan pasif yang kita sebut dengan passive income atau sebagian orang mengatakan silent investor. Beberapa analis menganggap pendapatan portofolio sebagai passive income juga, sehingga dividen dan bunga itu akan dianggap sebagai passive income. Nah, apa sebenarnya passive income tersebut? Mari kita samakan persepsi. Passive income adalah pendapatan atau penghasilan pasif. Passive income ini artinya adalah penghasilan atau uang atau kita mendapatkan uang yang diperoleh seseorang dengan melakukan aktivitas yang sangat minim. Membangun passive income ini artinya kita berusaha agar uang atau aset yang kita miliki bekerja untuk kita dan menghasilkan uang untuk pemiliknya. Apa saja yang disebut dengan passive income? Ada 3 jenis. Yang pertama yang disebut dengan paper asset, contohnya deposito, saham, atau reksadana yang bisa memberikan bunga atau imbalan hasil bagi meskipun ketika kamu tidur. Yang kedua, bisnis yang dijalankan tanpa kamu terlibat aktif di dalamnya, misalnya usaha laundry, usaha minimarket, dan lainnya. Sekarang banyak usaha-usaha kemitraan. Kemudian properti yang disewakan, misalnya bisnis sewa rumah, kos-kosan, hotel, dan lain sebagainya. Namun begitu, dari semua passive income yang beragam tersebut harus terus dikendalikan dengan benar supaya keuangan tetap aman dan masa depannya terjamin. Misalnya, kamu mau mendapatkan passive income dari saham. Itu bisa didapat dari 2 hal. Yang pertama dari dividen saham tersebut, yang kedua dari harga sahamnya. Kalau terjadi kenaikan, maka kita akan mendapatkan profit dari margin antara beli saham dan pada saat harga sudah naik. Jadi ini harus dikelola dengan benar. Misalnya mau mendapatkan dari saham, maka pilih benar-benar saham yang bisa memberikan dividen. Ada juga saham-saham yang mungkin tidak membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Begitu juga dengan paper asset lainnya, misalnya deposito atau obligasi. Cermati mana yang lebih fleksibel atau kamu ingin dia fix tapi memberikan return yang lebih besar. Jadi semuanya harus diperhatikan dengan seksama. Nah, kawan-kawan, para sahabat, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia saat ini dan makin beragamnya produk keuangan yang ditawarkan, minat masyarakat untuk melakukan investasi ini semakin meningkat. Masyarakat itu makin memahami bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan keuangan masa depan, selain menabung, juga melakukan kegiatan investasi dengan harapan bisa mendapatkan passive income di kemudian hari. Tentunya kamu juga seperti itu. Namun permasalahannya adalah bahwa masyarakat ini sebagai investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil atau profit yang ditawarkan. Namun lupa atau kurang memperhatikan tingkat resiko yang mungkin dihadapi jika memilih jenis investasi tertentu. Jadi, jangan hanya tergiur dari return atau imbal hasil yang
akan didapatkan, tentunya tingkat resikonya ini juga penting dipertimbangkan. Permasalahan-permasalahan tersebut sekarang sudah menjadi fakta, menjadi kenyataan di masyarakat kita. Kita sering mendengarkan berita dan juga mungkin di sekitar kamu ada juga yang menjadi korban. Nah, kenyataan inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban dari penawaran investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat. Artinya, kenyataan bahwa masyarakat kebanyakan masih banyak yang hanya melihat benefitnya tinggi, returnnya tinggi. Dia akan mendapatkan bagi hasil yang tinggi tanpa mempelajari resikonya rendah, sedang, atau tinggi. Masyarakat banyak yang tergiur oleh janji hasil investasi, tapi kurang memperhatikan dan memahami tingkat resikonya. Banyak sekali kita dengar kasus-kasus yang sampai ke pengadilan yang disebut dengan investasi bodong atau ikut arisan dengan model investasi, kemudian dananya dilarikan oleh pelaku yang ilegal tersebut dan lain sebagainya. Jadi harus dipertimbangkan benefitnya atau returnnya, tetapi juga lihat risikonya apa, dan yang lebih penting lembaganya ini legal, terdaftar di OJK atau tidak. Sekali lagi saya tekankan bahwa dalam melakukan investasi terdapat dua hal utama yang wajib dipahami oleh masyarakat, yaitu tingkat imbal hasil yang ditawarkan dan tingkat risiko yang ada. Khusus terkait dengan risiko, setiap investor memiliki sikap toleransi terhadap risiko investasi yang berbeda-beda. Sebagian merasa nyaman untuk mengambil risiko atau risk taker, sebagian kurang berani atau ragu-ragu untuk mengambil risiko. Dan ada juga yang benar-benar tidak berani untuk mengambil risiko. Nah, bagaimana tipe kita dalam mengambil risiko, ini akan menentukan pilihan kita, uang kita akan kita investasikan kemana. Ya, jadi yang harus kita pahami adalah jangan hanya melihat returnnya, jangan hanya melihat imbal hasil yang akan diterima. Justru kalau return atau imbal hasil atau benefit yang ditawarkan tidak masuk akal, tidak masuk dalam logika kita, terlalu tinggi misalnya, kita harus curiga. Bagaimana resikonya? Bagaimana lembaga ini? Legal atau tidak legal? Karena dari kasus-kasus yang ada, selalu dimulai dengan penawaran benefit atau return yang sangat tinggi dari lembaga-lembaga yang akhirnya ternyata lembaga tersebut ilegal. Namun demikian, tidak ada satupun instrumen investasi yang cocok untuk semua orang. Investasi yang cocok bagi saya atau bagi kamu atau bagi orang lain tentunya berbeda. Setiap orang perlu mengenali profil risiko masing-masing sebelum melakukan investasi, sehingga nantinya akan dapat memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Seperti tadi kita jelaskan bahwa tingkat pengambilan risiko setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang tidak berani ambil risiko, sehingga dia lebih nyaman menempatkan uangnya di bank atau dia membeli obligasi atau yang lainnya dengan paper asset gitu ya. Tapi ada juga yang dia berani ambil risiko. Misalnya dia berani mengambil investasi saham-saham tertentu yang dilihat profilnya dia memberikan return yang tinggi. Tetapi tentunya di dalamnya juga ada risiko yang tinggi. Kita lihat saja, ada beberapa saham yang harganya tinggi sekali, kemudian tiba-tiba jatuh. Dan tentunya setelah jatuh ada peluang juga dia akan naik. Tetapi berapa lama akan terjadi kenaikan kembali? Nah, perhitungan-perhitungan tersebut harus dipertimbangkan. Lebih baik apabila para sahabat berkonsultasi dulu
kepada ahli investasi yang biasa memanage investasi. Kalau gitu saya nggak mau investasi lah kalau banyak risiko. Bukan begitu juga ya. Investasi ini merupakan salah satu pilihan yang paling populer untuk mendapatkan passive income. Terlebih jika kamu telah memiliki pekerjaan tetap. Dengan berinvestasi, pekerjaan tetap ini tidak akan terganggu. Justru kamu bisa mendapatkan keuntungan jika rutin berinvestasi dalam rentang waktu tertentu dengan pertimbangan yang cermat. Kamu tetap bisa fokus di pekerjaan utama kamu, tetapi uang yang kamu investasikan itu bekerja untuk mendapatkan imbalan atau return atau benefit untuk kamu tanpa kamu harus aktif mengelola uang tersebut. Nah, investasi ini dapat didefinisikan sebagai upaya membelanjakan atau menempatkan sejumlah uang atau dana pada sesuatu hal yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Hal tersebut antara lain dapat berupa properti, bisa juga surat berharga, kemudian logam mulia, bisa berbentuk perhiasan juga, atau bentuk-bentuk lainnya. Resiko investasi adalah potensi kerugian yang dapat dialami investor dari kegiatan investasinya. Ini yang harus selalu diingat. Pada saat kita investasi, berharap mendapatkan return, tetapi langsung harus berpikir resikonya apa. Artinya, imbal hasil atau keuntungan investasi bisa tidak sesuai dengan harapan karena berbagai faktor. Pada umumnya, return atau benefit yang kita terima dan resiko reinvestasinya itu berbanding lurus. Artinya, pada umumnya skema proyeksi keuntungan besar untuk berinvestasi, di sana juga ada resiko ruginya juga besar dan sebaliknya. Kalau kita investasi pada platform yang aman, risikonya kecil, maka returnnya juga biasanya kecil juga. Ini saya beri contoh ya. Contoh investasi untuk surat berharga yang tentunya rendah risikonya di sini. Contohnya deposito dibandingkan dengan obligasi pemerintah ya, yang disebut suku. Di sini ada suku yang 2 tahun, ada suku yang 4 tahun. Kemudian ada deposito. Ini saya ambil dari salah satu bank BUMN yang ada di Indonesia. Kalau kita menempatkan uang di deposito, itu imbal hasilnya kurang lebih rata-rata 2,25% per tahun. Sedangkan kalau uang kita tempatkan di obligasi pemerintah yang 2 tahun, kita mendapatkan imbal balik 6,25% per tahun. Kalau 4 tahun, kita mendapatkan 6,4% per tahun. Kemudian pajaknya seperti apa? Kalau deposito, pajak imbal hasil itu 20%, dipotong 20%. Sedangkan obligasi pemerintah hanya dipotong pajak imbal hasil 10%. Kemudian bagaimana dengan naik turun dari imbal hasil tersebut? Kalau deposito itu sangat tergantung dengan BI rate. Tetapi kalau obligasi pemerintah di sini ditetapkan floating with floor. Jadi kuponnya itu 6,25% per tahun. Kalau 2 tahun ya, kalau 4 tahun 6,4%. Tapi jika suku bunga acuan BI naik, maka kupon akan mengikuti naik. Jangka waktunya, nah di sini yang menentukan ya. Kalau kita lihat dari sisi imbal hasil, tentunya deposito lebih kecil dibanding obligasi. Tapi kalau kita lihat jangka waktu, liquidnya, maka deposito lebih liquid. Dia bisa 1 bulan kita tarik, 3 bulan, 6 bulan, baru setahun atau 2 tahun dan seterusnya. Tetapi kalau obligasi ini nggak bisa, kita baru taruh 1 bulan kemudian kita ambil. Kalau kita ambil yang STO 10T2 itu berarti 2 tahun baru kita ambil. Kemudian kalau yang T4 berarti 4 tahun. Nah, jadi ini sebagai salah satu contoh bahwa
Ini sama kan? Ini sama-sama surat berharga. Kalau kita ingin returnnya yang lebih tinggi, maka obligasi lebih tinggi dari deposito. Tetapi risiko liquidnya bukan risiko rugi ya. Kalau tiba-tiba kita memerlukan uang tersebut, kalau deposito ini lebih fleksibel. Kalau kita ambil bulanan, maka sebulan itu bisa kita ambil. Tapi kalau obligasi harus 2 tahun. Bagaimana dengan penaltinya? Itu juga harus dipertimbangkan. Siapa penjaminnya? Kalau deposito LPS penjaminnya, tapi kalau obligasi pemerintah, ya pemerintah. Di sini ada penerbitnya Kementerian Keuangan. Kalau deposito, di mana bank kita akan taruh deposito itu? Sebagai simulasi dalam bentuk uang ya. Dalam 1 tahun kalau kita menempatkan 1 M di deposito di bank BUMN, kita akan mendapat imbal hasil sekitar 18,3 juta. Tetapi kalau kita tempatkan di obligasi pemerintah yang 2 tahun, kita dapat 56 sekian juta. Dan kalau 4 tahun 57 sekian juta per tahun. Itu per tahun. Di sini kelihatan kan? Artinya memang obligasi akan memberikan return lebih besar, namun fleksibilitasnya untuk pencairan lebih fleksibel di deposito. Nah, jadi setiap jenis investasi memiliki keuntungan dan risiko yang berbeda-beda, sehingga kamu harus mempertimbangkan dengan matang. Tetapi dengan berjalannya waktu, maka kamu akan lebih ahli untuk mengetahui investasi mana yang bisa menjadi passive income yang aman dan memberikan return yang lumayan bagi kita di masa depan. Ayo kita mulai berinvestasi sejak dini. Sampai jumpa.